al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, teman-teman. Yang berbicara adalah tangan kita. Sudah dipakai apa saja tangan kita? Pandang tangan kita sejenak. Sudah dipakai apa tangan kita? Dominan yang buruk apa yang baik? Kaki-kaki kita bersaksi sudah berjalan kemana saja? Teman-teman semua, Ramadan ini tidak boleh kita sia-siakan hanya lewat begitu saja, tidak boleh. Kita belum tentu ketemu Ramadan lagi, teman-teman. Maka dari itu perlu diingat, kita sebagai anak, saya sendiri masih menjadi anak. Ini statement saya untuk saya dan teman-teman semua, bahkan yang di luar sana. Kita sebagai anak, pernah gak terpikirkan bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai anak? Tanggung jawab sebagai anak. Banyak banget kitab-kitab yang membahas tentang tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Tapi dibalik deh, kali-kali dibalik ya, kali-kali dibalik. Pernah gak terpikirkan bahwasanya nanti kita yang akan ditanya ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita yang ditanya, sudah ada rencanakah untuk membahagiakan orang tua kita? Kalau belum, kemana aja? Kalau sudah, sejauh mana? Ditanya. Banyak banget kan tanggung jawab orang tua harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi sekarang dibalik. Pernah nggak ketika kita berpikir bahwasanya kita juga loh nanti kita akan ditanya loh, gitu ya, sama Allah. Hei fulan, hei fulana, aku titipkan kepada engkau seorang ibu yang menyayangi engkau, yang melahirkan dengan penuh kasih sayang, rela meregang nyawa, ya kan? Sakit-sakitan, dari kecil ditimang-timang, sampai besar dirawat. Kemudian saat besar engkau gores hatinya dengan kata-kata yang congkak, kata-kata yang menggores hati lembutnya gitu. Hei fulan, hei fulana, aku titipkan kepada engkau juga seorang ayah yang menyayangi engkau. Seorang ayah yang menyayangi engkau, rela panas-panasan, lebam terbakar matahari untuk mencari nafkah untuk seorang kalian. Ditanya, nanti ditanya. Kemudian tatkala mereka berdua wafat, memandikan pun kalian tak mampu, nyewa orang lain. Menyolati, mengkafani enggak mampu juga karena enggak tahu ilmunya. Menyolati enggak bisa juga karena enggak tahu ilmunya. Menguburkan enggak bisa juga, hanya isak tangis dari kejauhan. Teman-teman, Ramadan kita hari ini adalah menjadi titik balik taubat kita. Ramadan bukan bulan yang biasa, teman-teman. Enggak boleh dilewatkan begitu saja. Kenapa Ramadan istimewa? Kenapa Ramadan istimewa? Karena di dalam Ramadan terdapat bentangan yang cukup panjang, bukan cukup lagi, luar biasa panjangnya. Bentangan apa? Bentangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam. Siang dan malam. Siangnya apa? Puasa. Hadisnya jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, man, enggak terbataskan siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau besar, mau kecil, status sosial tinggi, status sosial biasa aja. Man shoma ramadhana imanan, berpuasa dengan imannya. Imannya membimbing ia dengan berperilaku amal soleh sambil berpuasa. Wahtisaban, dengan puasanya, dengan amal baiknya, dia senantiasa sadar, berkoreksi diri bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang gak bisa apa-apa. Dia akan datang menghadap kepada Allah yang maha besar. Dia cuma bisa dan pintar atas izin dan pertolongan dari Allah. Kalau hadis itu benar-benar merasuk ke dalam jiwa kita, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan Allah hapuskan semua ampunan dosa-dosa yang lalu. Sekalipun kalian buruk seburuk-buruknya, seburuk-buruknya, bahkan lafaznya, doanya kalian juga udah hafal, bacaannya yang ditalkinkan dari Rasulullah langsung kepada Sayyidah Aisyah. Bareng-bareng, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna.
langsung dari Rasulullah. Diucapkan di hari pertama malam Ramadan, pasca sholat taraweh 2 rakaat. Kak, maaf kak, puasa saya nggak maksimal. Puasa saya kadang-kadang lisan ini masih bohong kak. Saya masih marah kak, kadang-kadang sama orang, kesel. Siang yang nggak maksimal, malamnya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat, menghidupkan malam-malam Ramadan, memohon ampunan dari sela-sela tarawehnya, sama akan diampuni sama Allah dosa-dosa yang telah lalu. Quran surat Al-Imran ayat 31. Gimana bunyinya? Ada yang apa enggak? Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Pernah dengar ayatnya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu ayat dengan redaksi indah. Kalau misalnya benar-benar merasuk ke dalam jiwa, bergetar hatinya ketika teman-teman mendengar ayat itu. Katakanlah wahai Rasulullah, kalau engkau ya kan mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Teman-teman, kalau Allah udah cinta, semuanya dikasih. Kalau Allah udah cinta, semuanya dikasih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Ya. Artinya apa? Ampunan Allah itu maha luas, teman-teman. Di dunia ini kecil, teman-teman. Enggak besar. Makanya dari seorang muslim, mukmin itu dididik untuk walitukabbirullah, membesarkan Allah dalam hatinya. Ya. Jangan dunia yang digedein di hatinya, jangan. Tapi Allah yang dibesarkan dalam hatinya. Kalau Allah besar dalam hatinya, niscaya dunia itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Kita makhluk mau hidup sampai kapan sih? Berapa lama gitu di dunia? Di Ramadan kita masih sempet-sempetnya meninggalkan sholat yang wajib misalnya, atau masih mencuri-curi tentang kualitas puasa. Padahal segitu baiknya Allah menghadirkan bulan Ramadan sebagai amal yang benar-benar harus kita push, kita dorong untuk maksimal. Ya, coba kita bercermin ya, bercermin. Kadang-kadang kita juga harus bercermin ya, melihat cermin. Lihat mata kita, mata yang penuh dengan maksiat. Lebih dominan dipakai hal yang baik apa yang buruk? Lihat lisan kita, bentuk lisan yang digunakan dominan yang buruk apa yang baik? Pendengaran kita, hati kita, coba. Barangkali teman-teman ketika sudah melihat cermin, tahu karakter teman-teman seperti apa. Orang yang harus berubah, orang yang taubat, atau orang yang seperti apa. Kalau udah di dunia, teman-teman lebih lama di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Hidup kekalnya bukan di dunia manusia itu, tapi di akhirat. Kalau bahagia, bahagia selamanya. Kalau sengsara, bisa sengsara selamanya. Pengen gak sengsara selamanya? Yakin gak masuk surga? Insya Allah. Insya Allah apa yakin? Yakin masuk surga? Yakin. Ilaman aba, kata Rasul gitu kan ya. Kecuali yang gak mau. Ada yang gak mau di sini? Ada yang gak mau masuk surga? Oh, pasti. Cung yang mau masuk surga. Cung yang pengen jadi orang yang bertakwa. Turun. Quran surat Al-Baqarah sesuai mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Teman-teman saya nggak usah jelasin artinya, teman-teman kayaknya udah tahu ya. Yang saya pengen bahas adalah kenapa sebelum kata tatakun itu ada kalimat la'alla ya. Kalau berdasarkan ilmu alatnya, la'alla itu harfu taroji, artinya sesuatu yang kemungkinan di akhir itu adalah kemungkinan yang luar biasa, tapi syarat menyelesaikannya satu, mencapainya satu dengan penuh kesungguhan. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa? Kan pertanyaan gitu. Kalau pakai la'alla tatakun, la'allakum tatakun, apakah semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan gelar yang bertakwa? Apakah dengan puasanya malah menambah dosa? Ada juga yang kayak gitu, ya kan? Kenapa bulan Ramadan bisa istimewa? Satu, tadi ampunan. Kedua, ada pelipat gandaan pahala. Nah, teman-teman, di sini kan pondok pesantren Quran kayu walang. Basicnya, pelajarannya yang sering ketemunya apa? Quran. Betul ya? Quran ya? Interaksi ketemu Qurannya sering apa biasa aja? Sering. Teman-teman ada yang pengen jadi ahli Quran enggak? Cong yang pengen jadi ahli Quran. Turun. Tahu nggak sih ahli Quran itu apa? Hah? Apa tuh? Ahli Quran tuh yang kayak gimana sih? Yang mencintai Quran. Gak apa-apa. Diskusi ya. Apa tuh? Apa lagi? Ahli Quran tuh yang mencintai Quran kak? Boleh. Apa lagi? Hah? Memahami? Boleh. Meneladani Al-Quran? Boleh. Ada lagi ya? Nah, oke ya. Semuanya benar. Tapi yang lebih spesifik lagi adalah ahli Quran itu bukan yang hafal 30 juz, teman-teman. Jadi jangan sampai saya enggak 30 juz, Pak. Kak, susah 30 juz tuh. Ini otak saya nih Pentium 1 misalnya gitu. Misal gitu ya. Saya tuh lemot, Kak, kalau ngapain Quran tuh. Gitu. Bukan, teman-teman. Ahli Quran bukan yang hafal 30 juz, tapi yang menghidupkan Quran dalam dirinya dan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu ahli Quran, teman-teman. Tahu nggak ganjarannya ahli Quran? Ahli Quran itu bisa menggandeng orang-orang yang dia sayangi itu masuk ke jannahnya Allah lewat pintu manapun. Apa? Lewat pintu manapun. Dan di setiap pintunya pasti akan disambut oleh malaikat. Tercantum jelas, terpampang nyata dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Min kulli bab. Dari semua pintu. Kemudian kata malaikatnya gimana? Kalimat redaksi malaikatnya, salamun alaikum, ya kan? Bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kesejahteraan kamu, hasil buah dari kesabaran kamu. Kan yang itu yang kalian rasakan, betul nggak? Menghafal Quran capek nggak? Capek. Perlu kesabaran nggak? Perlu. Betul ya? Sama malaikat diucapkan selamat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan bagi engkau, buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Ya. Bisa menggandeng ibu yang telah melahirkan. Bisa menggandeng ayah yang telah berjuang untuk menghidupi engkau semua, anda semua. Bisa menggandeng suami atau istri yang senantiasa mendampingi. Bisa juga menggandeng anak cucu yang senantiasa mengiringi kehidupannya. Tuh, enak gak kira-kira teman-teman jadi ahli Quran? Pengen gak jadi ahli Quran? Pengen. Nah sekarang di bulan Ramadan, kalau misalnya ya sebenarnya udah teman-teman udah tahu lah ya, kalau baca Quran satu huruf berapa kebaikan? Berapa tuh? 10. Tahu dari mana tuh? Dari mana? Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2910 ya.
Gimana narasinya? Man qara'a harfan min kitabillah. Gitu kan ya? Barang siapa, man ingat ya, siapapun ya, qara'a harfan, baca satu huruf min kitabillah, dari kitabnya Allah. Satu syaratnya beriman. Kalau nggak beriman percuma ya, karena nggak ada wadahnya. Rasulullah tidak mengatakan alif satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif harfun, ya, lamun harfun, mimun harfun. Ini satu huruf tuh. Walikulli harfin asyra hasanah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dan di setiap hurufnya berarti 10 kebaikan. Itu di hari biasa, teman-teman. Itu di hari biasa. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Ya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis pertama, Kitabus Shiyam. Kullu amal ibnu Adam. Semua amal manusia, gitu kan, anak cucu Adam. Yudha'aful hasanah asyra amsalihha, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, teman-teman. Illa saum, kecuali apa? Kecuali puasa. Kenapa puasa enggak dilipat gandakan? Bukan enggak dilipat gandakan, teman-teman, karena puasa itu yang memberikan takaran pahalanya langsung oleh Allah. Allah mengatakan langsung dalam hadis kursinya, benar nggak? Asyamu li, asyamu fa innahu li, puasa itu sesungguhnya untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan takaran pahalanya. Karena dia menahan lapar untukku. Ya, orang yang berpuasa ini menahan lapar untuk Allah, menahan haus untuk Allah, menahan syahwat untuk Allah, gitu kan? Nah, jadi yang memberikan pahala itu langsung dari Allah. Dua ya. Satu, di bulan Ramadan ada ampunan yang luas. Dua, adanya pelipat gandaan pahala. Oh, teman-teman. Ketiga nih, kenapa bulan Ramadan istimewa? Kenapa bulan Ramadan istimewa? Karena ada perisai yang Allah berikan untuk kita. Ya. Boleh. Ya. Oke, siap. Dikira sendiri gitu kan. Oke. Kenapa bisa dikatakan Ramadan istimewa? Karena hanya di bulan Ramadan orang-orang terdorong dengan amalan yang soleh dan tertahan untuk amalan yang salah. Setan tuh bukan berhenti ngegoda, bukan. Setan tetap menggoda, tapi Allah hadirkan perisai untuk kita lewat puasa. Ya. Coba dilihat, dicek tuh teman-teman, barangkali ada yang pemarah biasa di bulan biasa pemarah gitu, tapi di bulan Ramadan bisa tertahan, teman-teman. Bener gak? Yang biasanya mau pengen bohong nih, gampang pengen bohong tuh, tapi gara-gara Ramadan takut puasanya batal. Bener gak? Ini cuma bulan Ramadan, di 11 bulan lain gak ketemu tuh yang kayak gitu, ya kan? Misalnya Arafi kan, mana Arafi? Nah, Arafi nih marah sama Aska. Arafi kesel sama Aska? Enggak. Habis maghrib kesel. Aska apa nih? Kok kesel? Gitu kan. Soalnya habis maghrib, Kak. Boleh katanya. Enggak bisa. Ya. Jadi teman-teman, di bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang perlu ditingkatkan. Sholat yang tadinya mengerjakan cuman fardunya doang, di bulan Ramadan banyak orang berbondong-bondong untuk mengamalkan yang sunnah. Rawatibnya berapa rakaat? Rawatib, kalau rawatib berapa rakaat? total rawatib total berapa rakaat rawatib? Wah, Kak, kacau, Kak. Berapa? Hah? 12. Yang lainnya ada sholat mutlak, ada apa segala macam ya. 12. Sok nanti dikaji lagi, barangkali saya salah, koreksi silahkan. Teman-teman semua, dalam rangka memaksimalkan Ramadan kita juga harus menikmati ibadah, teman-teman.
Sekarang teman-teman contoh, Cung yang sudah istiqomah puasa Senin Kemis, ada nggak? Ini buat menjadi ini ya, apa namanya, teguran buat saya juga ya. Saya juga belum seistiqomah teman-teman ya, belum Senin Kamis belum. Kadang-kadang baru Seninnya aja atau Kamisnya aja gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cung yang sudah Senin Kamis udah ada? Oh Syahrul. Kadang oh ya, tapi nggak ya udah ini ya, udah ke arah sana ya. Ya. Kadang untuk menikmati ibadah itu jangan yang banyak-banyak dulu. Bukan saya nyuruh kalian untuk mengurangi ibadah, bukan. Tapi ibadah itu baiknya dinikmatin dulu. Contoh ya. Misal nih Ijul gitu kan ya. Pengen puasa ya. Gampangnya. Cari amalan yang kalian andalkan untuk pulang menghadap Allah. Udah caranya simple ya, konsepnya gitu. Kalau misalnya Ijul senang puasa. Senin ya. Kamisnya belum, enggak apa-apa. Istiqomah dulu. Senin. Kalau udah nikmat bisa ditambah Kamis. Kalau Senin Kamis udah nikmat bisa ditambah apa tuh? Puasa Daud ya. Tapi tetap kalau mengerjakan yang baik, maksudnya yang wajib, sholat gitu tetap ya. Kalau puasa ada puasa Daud, tapi sholat nggak ada sholat Daud ya, nggak ada. Duhur sholat, asar enggak. Nggak boleh ya. Gitu. Banyak apalagi amalan yang bisa kita tingkatkan, sedekah ya. Jangan eman-eman. Tadi hari Jumat Cung yang ngasih gitu kan, nggak perlu ditanya juga. Tapi hadirkan suasana untuk memberi di bulan Ramadan itu harus ya. Jadi jangan sampai eman mau mecahin 10.000 tuh gitu tuh, eman gitu tuh. Nggak usah eman-eman. Yakin innaka la tukhliful mi'ad, bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Yakin ya? Satu, banyak ampunan. Dua, banyaknya pergandaan kelipatan pahala. Gimana sih? Lipat gandakan pahala gitu kan. Ketiga, tadi kita terhindar dari maksiat gara-gara kita tertahan ya. Setan itu kena perisai kita gitu. Ya. Minimnya gangguan setan itu bisa mendorong kita untuk senantiasa beramal soleh yang secara maksimal. Keempat ini apa nih? Kira-kira yang bikin Ramadan istimewa. Apa tuh kira-kira teman-teman? Ya. Terakhir, keempat adalah bulan yang dimana bisa terjadinya akselerasi percepatan terkabulnya doa-doa. Paham ya? Dari rangkaian ayat puasa dari Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ya. 186-nya khusus tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'wat da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Terus laku apa? Gimana? Oh, ini ada waktu juga ya. 186-nya khusus tentang doa. Teman-teman di bulan Ramadan ini jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada Allah setiap hajat teman-teman. Turunannya apa? Hadis Rasulullah, ada 3 golongan orang-orang yang tidak tertolak doanya. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang berpuasa. 3, orang yang terzolimi. Tinggal milih dah gitu. Mau yang mana tuh kira-kira? Ya. Pemimpin yang adil, doanya dikabul insyaallah. 2, orang yang berpuasa. Teman-teman lagi berpuasa nih, nanti kalau buka jangan cuman asal insyaallah. Apa doanya biasanya? Darabatuna apa Allahumma lakasumtu atau gimana? Langsung Allahumma lakasumtu. Ya Allah. Ya. Ngunah. Gimana ya bahasa puasnya gitu kan. Jadi jangan kayak gitu teman-teman. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita teman-teman. Ya. Kalau misal dicontohin juga tuh sama Nabi Yakub gitu kan. Quran surat Yusuf ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qala innama ashku basi khuzni ilallah. Kurang lebih artinya gini, sesungguhnya aku senantiasa mengadukan kesusahanku dan kesedihanku selalu kepada Allah. Ya, jadi mau susah mau sedih diadukannya kemana? Ke Allah. Jangan di status, ya, jangan di sosmed, jangan. Gitu. Ya Allah sakit banget ya Allah, gitu kan. Apalagi, ya Allah orang ini udah dibaik-baikin tapi malah ngecewain ya Allah. Nggak usah di sosmed kayak gitu, gitu kan? Nggak usah. Tapi teman-teman, libatkan Allah dalam setiap permintaan kita. Kita minta apa nih sekarang? Ya Allah mudahkanlah hafalan saya ya Allah, boleh. Ya Allah limpahkanlah rezeki keluarga saya ya Allah, boleh, gitu kan? Apalagi berikanlah orang tua hamba kesehatan ya Allah, amin ya Allah, gitu kan? Ya kayak gini-gini doa. Dan di bulan Ramadan insya Allah mustajab, insya Allah mustajab. Paham ya teman-teman? Terakhir closing. Karena kita adalah makhluk yang fana, makhluk yang sementara, artinya kita akan mati, kita akan meninggal, kita akan wafat, ya. Jadi teman-teman semua silahkan perbaiki amal, taubat, kemudian hadapkan wajah teman-teman ke depan untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Optimis, Allah senantiasa bersama kita. Tapi kalau teman-teman leha-leha, udah nggak ngerti lagi harus berapa kali Ramadan untuk menyadarkan teman-teman, ayo kita berubah bareng-bareng menjadi yang lebih baik. Kalau udah datang terdengar sangkakala yang ditiupkan oleh Israfil, sangkakala pertama ricuh, ya kan? Nggak tentu tuh arah lari, ya kan? Arah menyelamatkan diri nggak tentu. Kalau di surat Abasa di sangkakala keduanya, fa idza ja'atis shakhah, ketika telah terdengar tiupan sangkakala kedua dari malaikat Israfil. Apa tuh? Kondisinya kayak gimana tuh? Kalau udah diperdengarkan yang kedua tuh. Kalau yang kedua apa? Kalau yang kedua apa? Sangkakala yang kedua artinya apa? Dibangkitkan. Ya kan? Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu kalian akan meninggalkan saudara-saudara kalian. Saudara-saudara kalian. Wa ummihi wa abi. Enggak lagi mikirin ibu bapak kalian. Kondisinya kayak gitu. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Enggak lagi mikirkan istri atau suami atau anak-anak kalian. Enggak lagi mikir. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu semua individu memikirkan dirinya sendiri. Ya Allah, selamatkanlah saya ya Allah. Ya. Butuh berapa kali Ramadan, teman-teman? Orang-orang yang telah mendahului kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Amalnya sudah cukup. Kita harus bertemu Ramadan karena amal kita belum cukup. Itu harusnya ada indikasi seperti itu, pemikiran seperti itu. Wujuhu yauma idzin musfirah. Ada wajah-wajah yang riang gembira. Ada. Nah, teman-teman pengen kan di hari itu wajah teman-teman berseri-seri gembira, pengen kan? Pengen. Wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Ketawa-ketawa kecil, gembira. Tapi jangan salah teman-teman, ada lagi kondisi wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Kondisi wajah yang suram, cemas, takut, tarhaquha qatarah, gelap segelap-gelapnya wajah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Teman-teman semua, melalui momentum Ramadan ini, mudah-mudahan kita semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi jangan sampai main-main, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Jangan sampai teman-teman terlena dengan indahnya dunia, gemerlapnya dunia. Teman-teman semua, inilah kita saatnya berbuka. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.